saksinya Bang John. Ada yang bilang oh dia pakai batu ini pakai batu karang, ini pakai jadi rapuh gitu loh. Itu yang diceritakan oleh Al-Qur'an dan itu sampai sekarang memang terjadi. Akhirnya artinya konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini memang nggak bakalan final. Kita nggak usah berbicara dengan syariat lah dulu lah ya, nggak usah lah ya. Karena kita kan berbeda-beda, tetapi yang paling utama gitu loh, Mbak Mikana. Yang paling utama, ya kan, itu nggak akan selesai. Dan itu juga tadi yang kita buka di Roma 1:2 ternyata korelasi kan tadi Roma 1:24 kan. Nah gini ya, Itu loh. karena di abad ke-7 itu kan sudah banyak Kristen juga di Arab, dan memang dari abad kedua kan firman Tuhan itu sudah diselewengkan lah oleh para penerjemah, makanya antara Kristen itu pasti selalu berselisih ya. Jadi ya bisa aja gitu Nabi saudara itu mengatakan seperti itu gitu, bahwa sampai kapanpun akan berselisih. Karena gini, walaupun saya bukan siapa-siapa, saya juga bisa bilang sama orang Tritunggal, sampai kapanpun Tritunggal itu akan tetap berselisih, akan tetap berpecah, saling membidatkan, saling begini. Karena apa? Karena memang sekarang pun udah kita lihat kan sesama Tritunggal aja saling cakar-cakaran gitu. Tapi saya juga bisa mengatakan ya, bahwa sampai kapanpun Kristen itu akan tetap terpecah dan saling cakar-cakaran sikut selama mereka tidak mengikuti pola Ibrani. Bukan pola Arab. Selama mereka masih mengikuti pola Yunani, Kristen di dunia selama mengikuti pola Yunani, itu pasti akan saling sikut. Tapi kalau kembali ke pola Ibrani, pasti akan bersatu. Apalagi Kristen di Indonesia dan Malaysia itu. Kalau selama Kristen di Indonesia ini masih mengikuti pola Arab dan pola Yunani, selama itu pula akan saling sikut. Tapi kalau kembali ke pola Ibrani, pasti semua bersatu, mau seperti apapun pandangannya. Nggak ada pola Ibrani seperti apa? Pola Ibrani seperti apa? Bukannya ya, dasar kekristenan itu dari Yunani? Bukan. Kalau Kristen dari Yunani betul. Kalau Kristen dari Yunani betul. Tapi kalau kita gini, kita kan percaya nih kitab suci dari Israel, dari Kejadian sampai Wahyu, ya, yang ditulis para nabi dari orang Yahudi. Nah, artinya kembali ke pola Yunani, ke pola Ibrani itu contoh dari segi nama. Nama Tuhan itu harus dipanggil dengan benar dulu. Jangan ngikuti nama buatan Yunani. Karena Yesus Kristus kan nama buatan Yunani. Itu dari segi nama dulu nih. Kalau semua panggil nama yang benar, di situ aja udah bersatu loh. Tapi ini kan Kristen masih panggil nama ilahnya Arab kayak Kristen Indonesia. Terus ada lagi yang panggil disama-samakan Bapak Yahweh sama Sang Hyang Widi. Karena itu ulah mereka. Coba dicek nih. Saya sudah cek terjemahan LAI. Ketika LAI menerjemahkan ke bahasa Bali, apa di situ mereka bikin nama Bapa? Nama Bapa jadi Sang Hyang Widi. Nah, Sang Hyang Widi itu kan nama Tuhannya Hindu. Terus juga ketika diterjemahkan ke bahasa Makassar, nama Bapa diganti siapa? Allah Ta'ala. Ya itulah kenapa Kristen itu tetap akan saling sikut berpecah. Karena apa? Mereka itu menerjemahkan tidak jujur, mengikuti pola dunia ini, tidak mengikuti pola Tuhan. Tapi satu hal saja nih, kalau mereka itu sebut nama yang benar saja, di situ akan bersatu loh. Dari segi nama saja dulu. Maka benar apa yang dikatakan Al-Quran tuh, mereka itu akan berselisih paham sampai hari kiamat. Karena apa? Di abad ke-7, karena di abad ke-7, karena di abad ke-7 kan Kristen sudah banyak dan mereka berselisih paham. Makanya saya juga bisa bilang sampai kapanpun orang Tritunggal sesama Tritunggal aja akan berselisih paham. Karena saya melihat apa yang terjadi. Ya karena yang terlihat terjadi. Karena dia melihat apa yang terjadi. Itu loh. Inilah, Ibu, jangan Al-Quran, di Bible aja kita buka tadi, coba ya, kita buka izin ya, buka dulu, coba di Enggak usah, yang penting gini saja, ketika saya membaca kitab saudara itu, saya sudah bisa menilai itu, karena tadi si John itu tanya, kenapa saya nggak percaya Quran dan kepada nabinya gitu loh, karena saya bisa menilai gitu, karena saya sudah baca kitab suci Kejadian sampai Wahyu, jadi ketika saya baca kitabmu, saya bisa nilai, ini sebenarnya firman Tuhan atau bukan. Terus? Ya udah. Jadi itu menurut saya karena kamu tanya kan, karena kamu tanya saya. Boleh. Karena isi kitabmu itu banyak sekali isinya mirip dengan isi kitab saya. Dan juga, tapi perubahannya kok jadi Allah yang berfirman, sementara yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut bukan Allah. Tetapi Bapak Yahweh.
Ya nggak mungkin kitab saya yang kopas kitabmu, kan nggak mungkin. Karena kitab suci Makanya itu terlebih dahulu Al-Quran, ada Kejadian sampai Wahyu. ya makanya Al-Quran turun itu apa namanya, meyakinkan bahwasanya kitab terdahulu sudah dirobah-robah oleh tangan-tangan manusia. Kita buktikan yang benar nih, yang mana benar nggak nih tuduhan Al-Quran terhadap kitab terdahulu sudah dirobah-robah oleh tangan-tangan manusia. Ternyata betul di dalam Yeremia 8 nomor 8. Nggak mungkin nama Bapa berubah. Namanya itu aja YHWH ada. Berarti Yeremia 8 nomor 8 apa? Lihat Itu paku. tolak. Ini tuduhan Al-Quran lu. Tuduhan Namanya Al-Quran. aja YHWH, lihat tangan, lihat paku. Masa namanya berubah jadi Allah? Kan nggak mungkin. Sedangkan makna dari makna dari namanya saja sudah berhubungan tentang salib, tentang Coba penyaliban, makna dari tentang eja. dunia keselamatan. YHWH itu seperti apa ya? Yod He Vav He, coba itu. Coba. Iya, Yod Seperti He apa Vav tuh? He. Yod Kata itu, per kata. Yod itu artinya tangan, He itu lihat, Vav itu paku, He itu lihat. Jadi lihat paku, lihat tangan. Yesua artinya keselamatan. Makanya Yahweh Yesua, lihat tangan, lihat paku yang memberikan kasih karunia keselamatan. Jadi itu arti namanya. Jadi kalau namanya berubah jadi Allah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin para nabi itu mengubah nama Bapa itu. Itu dulu namanya Allah jadi diubah jadi Yahweh. Nggak ada seperti itu. Sedangkan Allah itu apa arti namanya? Karena dari Kejadian sampai Wahyu banyak sekali ayat-ayat pendukungnya tentang kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Sementara dalam kitabmu hanya satu ayat saja yang mengatakan dia tidak disalib. Hanya satu ayat. Hanya satu ayat. Tidak ada ayat pendukung lainnya. Masa saya percaya dengan satu ayat doang, sementara di dalam kitab suci ribuan ayat yang mendukung tentang karya salib. Di dalam Al-Quran maksudnya, di dalam Al-Quran. Iya, di dalam Al-Quran hanya satu ayat doang. Hanya Itulah satu bentuk ayat iman doang yang tuh. nyeletuk. Ya. Itu Kalau namanya iman bukan tidak bentuk diuji, sebentar tuh, sebentar. Gak ada ayat Sebentar. pendukungnya. Astagfirullahaladzim. Makanya ketika di dalam Bible dikatakan Yesus itu mati, ya Yesua itu mati di tiang salib, Allah membantah di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabu. Allah bantah, Allah bela. Buka surah Al-Hajj ayat ke-38. Allah gantikan orang yang benar dengan orang yang fasik. Bukan Di dalam Mazmur, Quran di dalam Mazmur hanya satu ayat 91 menyeletuk bahwa tidak disalib, tapi tidak ada ayat-ayat pendukung lainnya. Nah, sedangkan di dalam kitab suci Kejadian sampai Wahyu ribuan ayat yang mendukung tentang karya salib, tentang nubuatan dan penggenapannya banyak sekali. Masa saya langsung tiba-tiba percaya hanya satu nyeletuk dia tidak disalib, itu pun 700 tahun kemudian bukan saksi mata. Oke, kalau begitu itu. Elohim Yahweh memerintahkan Abraham untuk menumbalkan Ishak, untuk mengorbankan Ishak. Kalau itu melari ke sana, nanti jadi tungtung itu nih, jadi tungtung kalau dibahas ke sana nih, bener nih. Percaya gak jadi tungtung? Tuh. Apalagi aduh, aku mau istirahat nggak jadi, aku nih istirahat nih dah. Makanya bertabrakan terus kan dengan pola pikir kita kan tabrakan bukan bertabrakan, terus. kamu yang bertabrakan. Karena kamu kan Coba Islam Bang Loding. orang tuamu Islam. Kalau saya bukan, saya Kristen. Bukan masalah aku memang lahir dari orang Islam. Iya itu dia. Sementara saya juga pernah masuk Islam walaupun gak lama gitu loh. Jadi saya itu menjadi pengikut Tuhan Yesus Masiah bukan karena orang tua saya Kristen, bukan. Tapi karena kita berpikir, kita punya akal. Kalau kamu kan bela terus sama Quranmu kan karena memang sejak Islam sejak lahir. Kamu nggak sungguh-sungguh mempelajari mencari kebenaran yang sesungguhnya. Loh. Gimana? Kok tidak mempelajari sungguh-sungguh yang benar? Iya, nggak mencari kebenaran yang sungguh-sungguh. Kalau kita kan mencari, mempelajari kebenaran yang sungguh-sungguh tuh. Ini vonis Al-Quran terhadap kitab terdahulu sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Sebentar. Sabar dulu ya toh. Vonis Al-Quran terhadap kitab terdahulu, vonis Al-Quran, tuduhan benar nggak nih apa yang dituduhkan oleh Al-Quran terhadap kitab terdahulu? Ini tuduhan Al-Quran. Kami pelajari kitab itu nih. Mau dari perjanjian lama, perjanjian baru, kami pelajari itu. Benar nggak nih? Ternyata betul apa yang kamu nggak pernah baca Kejadian sampai Wahyu berurutan. Astagfirullahaladzim, belum selesai dipotong. Baca nanti berurutan.
Oke, kita baca berurutan menurut tuh. Ada nggak ayat kontradiksi di dalam Bible? Ya kan yang langsung kamu cari kan ayat kontradiksi. Coba kamu pelajari dulu, baca dulu. Kayak dulu Iya, kan ada nggak sebelum kontradiksinya saya itu di dalam Bible tuh sungguh-sungguh ayatnya? menjadi pengikut Tuhan Yesus Masihi, saya pernah juga baca Quranmu gitu loh. Kalau kamu kan nggak pernah baca, padahal Quranmu suruh baca Taurat, Zabur, dan Injil, tapi kalian nggak pernah baca. Kayak mananya itu? Ya udahlah, kayak mana lagi? Makanya Kan aku kita mau pelajari inilah. kitab itu. Bener nggak nih tuduhan Pelajari Al-Quran? tapi kamu hanya baca sepotong-sepotong doang. Astagfirullah. Kayak mana lah tuh. Ya sudahlah, Ya. kayak mana lah ceritanya lah. Terserah. Sebenarnya Bang John, kalau sebenarnya di dalam Matius 7 itu, Matius 7 21 23 itu kan dikatakan di situ, barang siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku, maka di hari akhir nanti apa kata Yesus, enyalah engkau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Nah, di dalam Al-Quran, di Quran surat Maryam ayat 82 di situ, Allah katakan, kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahannya. Dan itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Maka sesembahan kalian itu akan menjadi musuh kalian di akhirat. Makanya di dalam Matius 7, 21, 22, 23 itu, barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku, maka apa kata Yesus? Enyalah kau babi, enyalah kau sang pembuat kejahatan. Begitu. Nah, kalau kamu Dan kita kaitkan itu ke Begini, dalam sahabat kitabmu, Bikana begini. Kita ini kan semua butuh keselamatan. Karena saya tanamkan dalam hati saya begini. Musibah yang paling terbesar pada diri kita, bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita, bukan kita gagal dalam usaha, bukan. Tetapi kegagalan yang paling fatal ketika kita menghadap Tuhan dan tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Dan atau kita menghadap Allah tidak mendapat ridho Allah. Sekarang kita punya akal sehat. Kan Yesus mengatakan, Yosua mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Jadi pakai akal. Bumi satu, matahari satu, bulan satu. Masa Tuhannya dua? Tuhan Islam, Tuhan Kristen? Nah, di sini kita diskusi Tuhan mana yang benar. Apakah Tuhan Yosua dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama? Di dalam Al-Quran itu kita ambil satu contoh ayat. Di dalam Mazmur kalau tidak salah itu, di situ dikatakan apabila kamu merasa kekurangan, mintalah kepada Elohim, mintalah kepada Elohim. Perjanjian lama di Mazmur kalau tidak salah. Jadi kalau kita merasa kekurangan, kita mintalah kepada Elohim. Kalau di dalam Al-Quran, wamur ahlaka bisolati wastobir alaiha lanas'aluka rizqon nahnu narzukuka wal akhibatu litaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Di dalam Al-Quran, Allah pemberi rizki. Di dalam perjanjian lama, Elohim yang memberikan rizki. Di dalam perjanjian baru, Yosua merasa lapar. Nah, kita mencari kebenaran ini. itulah kamu itu kan langsung menyimpulkan sepotong-sepotong. Lah, Kalau bukan kamu tadi sepotong, ya memang dia makan, itu kamu pun ikannya sepotong. itu jangan Tertulis sepotong. menyimpulkan satu ayat. Yeshua masih adalah Elohim itu sendiri yang pemberi rizki, pemberi makan kepada umat manusia di dunia ini. Terus juga kalau kamu menafsir kitabmu seperti itu tadi, menyamakan ke kitab kami, kan saya juga bisa mengatakan, karena kan waktu itu di abad ke-7 kan pasti kitab suci ini kan udah tersebar ke berbagai negara lah, termasuk ke Arab. Nah, kenapa kita mau mengatakan seperti itu? Karena mungkin sudah membaca yang itu, sehingga ada interpretasi seperti itu kan, bahwa nanti Tuhan yang mengingkari gini. Sementara kita nggak ngerti apa maksud Tuhan Yesus masih di situ. Tuhan Nah, Yesus atau masih begini, memang akan mengusir sabar. orang yang membuat kejahatan. Sudah jelas. Sabar. Jadi bukan hanya memanggil dia izin- Tuhan izin langsung sebentar. ke surga, tapi harus taat dan setia di hadapannya, melakukan kehendaknya. Gitu. Oke, baik. Baik, izin sebentar. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan di situ, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok siapa ini? Itu wajah asli Tuhan Yesus Masih ya sebelum dia Oke, berinkarne. Sabar.
Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tak seorang pun yang dapat melihat dia. Ini Tuhan atau bukan? Iya, itu adalah wajah asli Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan. eksistensi Oke. Tuhan Yesus Hamasiah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu? Apakah Tuhan datang ke dunia? Iya, dia seringkali berjumpa dengan nabi-nabinya. Saya tidak tahu dia berjumpa. Bagaimana Iya, cara dia kita memberitahu manusia kepada bisa mengenal nabi-nabinya Tuhan yang bagaimana tidak cara terlihat? mengenal dia. Dia kasih tahu kepada nabinya, kasih ajaran, Bagaimana sehingga caranya? ditulis dalam satu Bagaimana kitab. caranya? Ya, ditulis dalam satu Bagaimana kitab, caranya? Tuhan itu seperti apa. Ya udah, dia diajarin itu di dalam kitab suci. Bacalah Kejadian sampai Wahyu, itulah caranya kita mengenal Tuhan Yesus Hamasiah. Karena, dengar baik-baik ya, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, itulah Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Maka dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Iya, baca sebelumnya, Tidak ada kan seorang- sebelum penampakannya. Iya, tidak Kan ada kamu seorang baca pun yang dapat. sepotong ayat sebelumnya. Iya, dengar dulu nanti kau sanggah. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Elohim melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti tujuan Yesua datang ke dunia ini menyatakan bahwa Elohim itu ada namun tidak terlihat. Sehingga di dalam Yohanes 5:37 Yesua mengatakan, Elohim yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah Kamu tuh melihat. makanya aku bilang kamu asal comot-comot. Assalamualaikum. Gembala cinta Udah, Bunda aku turun Noi. lah ya. Yang jelas Tuhan Yesus Hamasiah adalah Elohim sendiri. Amin. Saya mau turun dulu. Saya mau turun dulu, mau istirahat. Lanjut terus ini nanti. Terima kasih. Aduh. Sampai jumpa lagi. Kapan-kapan lagi Besok ya? diskusi. Mm-mm. Ya, ya. Ya, oke, siap. Ya, Pak Rinjani, Kristen ya? Pak Rinjani? Pak? Pak? Gimana, Pak? Mau kasih jaket? Pak? Bunda Noi, gimana kabar, Bunda? Baik, baik Bang. Lagi Silakan sibuk. teman-teman yang mau naik, silakan. Mau diskusi, mau kasih jaket juga boleh. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan buat teman-teman naik. Soalnya di Komal kalau Islam semua itu langsung jadi lomba mute. Sehat ya Bunda Noya, alhamdulillah. Lagi sibuknya Oh, Bang Loading. Oh, siap. Lagi- Sehat selalu ya. Biasa. Selamat buat anaknya yang sudah Cari menjadi semoga sarjana berlian. hukum, Masya Allah. Luar biasa sih. Iya teman-teman, silakan ya. Karena ini semua mau dekat lebaran, bukan cuma hotel yang kita terima, yang mau antar jaket. Iya. Saya juga izin untuk teman-teman semua mohon doanya karena anak juga ya sudah lulus di kedokteran ya. Satu di Akpol ya, mudah-mudahan lah minta doanya teman-teman. Ini butuh biaya besar kan. Satu di Akpol, satu di kedokteran Pastor Loading ya. Gitu. Ya silakan teman-teman bantu tap-tap layar teman-teman. Yang OT yang Kristen mau naik silakan tapping 3. Kalau malu 3 satu saja. Ada Bang John, ada Bang Inspirasi, ada Peping Kepala. Ayo cepat. Silakan. Memang karena itu memang pernah masuk Islam kah? Katanya. Ya, kalau katanya ini kadang-kadang aneh juga kadang. Mungkin rumah orang Islam yang dia masuk. Masa kau masuk Islam mau pelajari Al-Quran, kau belajar betul-betul mencari kebenaran, tiba-tiba kesesatan yang kau dapatkan, nah itu salah. Kalau saya Bang John, kalau mereka mau membandingkan antara Al-Quran dengan Bibel, jangankan mereka, Allah saja sudah menantang kan? Jika Betul. kalian ragu dengan Al-Quran, maka buatlah satu surat semisal mungkin dan panggil penolong-penolong kalian dari kalangan manusia dan jin. Nah ini sudah jelas. Karena Allah mengatakan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Maka Allah hadirkan hafiz-hafiz Al-Quran itu. Allah memeliharakan dia
akal-akal mereka untuk menjaga Al-Quran. Makanya kalau Al-Quran itu kitab Al-Quran itu kita hilangkan, Bible kita hilangkan, Oten jadi ateis. Iya. Nggak bisa lagi. Nggak usah Bible, nggak usah PB dihilangkan. 2 ayat aja, Yohanes 1:1 dengan 1:14 hilang Tuhannya udah. Itu aja. Selesai. Itu aja Bang John. Iya kan Bang John? Iya, selesai. Selesai. Yohanes 1:1 hilang aja. Udah habis udah. Padahal sudah tertulis jelas ya, Yohanes 1:14 itu ya. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kan ada kata diberikan. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Elohim, yang menerima adalah Yesus kan. Berarti ada 2 entitas. Entitas yang tidak terlihat dan entitas yang terlihat. Tapi mereka press sampai jadi satu ya. Aku dan Tahu Bapak kita adalah satu. kadang-kadang. Jijik gue deh kalau ada yang baca. Itu Bang John. Aku dan Bapak adalah satu, jijik gue deh. Tapi saya dapat itu loh. Saya dapat itu yang Papi Gembala punya trik itu loh. Aku dan Bapak adalah satu. Baik, kita ikuti baik. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapak. Ya. Ketika kamu mengasihi aku, berarti kamu telah mengasihi Bapak. Ya. Ketika kamu menyalibkan aku, kamu telah menyalibkan Bapak. Jadi itu begini. salah. Nah, Jadi itu begini. bisa. Ada yang suka bilang begini Bang John. Wih, itu butuh pemahaman yang mendalam itu. Mendalam. Oten. Ya, Pak Maricang. Mana Pak? Mau zakat sedekat THR silakan Pak. Atau ada yang mau disampaikan? Fleksibel sini Pak. Mungkin salam-salam terakhir pun boleh. Salam-salam terakhir. Iya. Kalau sudah aku dan Bapak, kalau sudah aku dan Bapak adalah satu ya udah. Paling jijik udah itu. Apalagi kalau jawaban mereka itu kan suka-suka Tuhan. Nah, itu enggak usah lah. Turunkan saja, cari yang lain. Oten. Sebenarnya gini ya Bang Loding, kalau kita mau kaji sebenarnya ya, Gimana? kalau kita mau kaji apa yang dinubuatkan oleh Al-Quran itu, idza ja'a nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dengan kemenangan. Satu contoh, banyak enggak di luar negeri maupun di Indonesia banyak orang yang berbondong-bondong memeluk Islam, maka kebenaran Al-Quran mutlak kan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dzinillahi afwaja. Mereka, kamu akan melihat manusia akan berbondong-bondong memeluk Islam. Kita lihat, disaksikan sekarang kebenaran Al-Quran coba. Cuman mereka ini kayaknya malu aja. Malu, gengsi. Iya, gengsi. Ya, sama seperti zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun. Di zaman Fir'aun juga bukankah Fir'aun itu tahu sebenarnya bahwasanya yang mukjizat Nabi Musa itu bukan kaleng-kaleng, tahu, tapi cuman gengsi kepada kaumnya. Bukan cuma sama itu seperti Bang John. Ini pun karena ini pun RK nih, apa dia punya teman? Ini pun si RK dia punya tema langsung donasi apologet. Itu Bang, lanjut Bang, saya cari Oten Bang, silakan. Di zaman Nabi Musa itu ada Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Di zaman Yesus pun ternyata ada Fir'aun. Ada Fir'aun, cuman berubah namanya dia. Siapa? Paulus. Sebab sekalipun kamu beribu-ribu mempunyai banyak pendidik di dalam Kristus, akulah Bapa. Loh, Tuhan dia. Inilah Fir'aun yang berkenosis, berubah menjadi nama. Cuman mereka nggak sadar. Nah, lanjut.
lucu lagi nih Bang John. Kata Kristen, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tapi kata Yesus apa? Jangan kau bilang saya baik. Yang baik itu cuma Bapa di sorga kan? Iya. Aneh dia kan? Cuma Yesus bilang, jangan kau bilang saya baik. Gitu kan? Yang baik itu cuma Bapa di sorga. Datang konten. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kan longor. Terkadang saya lucu-lucu, saya berpikir begini tuh. Nanti hari akhir kan mereka datang. Tuhan, 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 apa ini? Nyala kau dari hadapanku. Salah. Assalamualaikum. Alif. Stres kita ndak ada Oten stres, ada Oten lebih tambah stres. Cik, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nggak menerima di sini. Dan ini mah cek cuma cash. Oh, cuman case ya. Kemarin RK punya tema itu, saya lucu sekali di bawah itu. Dia pakai peci, baru dia punya tema situ. Apakah Yesus punya Tuhan? Baru kalau Islam naik dia turunkan, dia kasih naik Oten saja. Jadi dia punya mental sekarang sudah kuat. Dia bilang sekarang mental saya sudah kuat, siap. Kalau herder mau menyerang saya sudah siap. Cerita kenapa? Yang Komal, yang Oten, yang blokir Pak Bom Bom itu suruh Pak Bom Bom mundur dari apologet, sekarang serang RK. Kami sudah mengeluarkan statement bahwa RK harus mundur dari TikTok. Coba bawa besok ini Bang John. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Aku ini siapa katanya? Oh, itu Yeshua katanya kan? Nah, ya kan? Tidak ada yang baik selain Bapak yang Yeshua di surga. sendiri. Nah, kalau dia kan Kalau Yesus sendiri kayak mananya? Coba. Jebakan Batman juga di situ, Pak. Iya. Jebakan Iya. Batman yang mereka Jebakan mengatakan Batman ini. begini. Ada yang jebakan Batman Papi itu yang mereka mengatakan begini. Hanya iblis yang minta disembah. Nah, kasihlah itu. Lukas 4 nomor 8 tuh. Sebab harus tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Allah ini siapa? Ya dia sendiri, berarti iblis. Iblis. Ya, aku sering bawakan itu Bang Lodi. Aku sering bawakannya. Jadi ayat itu maju kena mundur kena, Bang. Maju kena mundur kena ayat itu. Mau dibawa kemana juga bisa itu ayat itu. Tumben Bang Jun punya apa? Akun langsung privat. Kalau Bang Thomas punya lain, Bang Thomas ini Thomas kaget nih. Dia ambil apa? Dia ambil ini rokok baru dengan gelas satu. Baru dia Ya. mengatakan apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, kalau Yesus di dalam Bapa masuk. Tapi kalau Bapa di dalam Yesus, terobeh Yesus itu. Langsung Kalau saya ini Bang John, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Yang di luar siapa? Ayo, dua-dua di dalam. itu kalau otet awam bingung dia Bang, bingung dia. Otet Pak awam Khotbah itu. tak bawakan itu loh Bang Loding. Pak Khotbah. Blunder dia, blunder. Khotbah. Astagfirullah gitu. Dia punya statement yang saya sedih itu. Dia bilang, saya ini seluruh apologet cuma 2 yang saya doakan sama dia. PST Loading ini sama Bang John Beleng. Mereka berdua itu kalau jadi pendeta itu sangat luar biasa itu. Langsung dia bilang, "Kalau bisa punya pembunuh." Dulu namanya saya kasih nama pendeta macet. Sama saya kau macet, kau sama Bang John Beleng lagi. Cuma kan saya terlalu keras. Bang John Beleng ini kan masih ikut arus kan. Saya Iya. biasa skakster. Dia kemarin itu dia bilang, coba kamu tunjukkan bagaimana aturan di dalam kekristenan itu berpakaian yang sopan untuk wanita. Dia bilang yang sopan itu yang kelihatan muka, kelihatan yang wajar-wajar.
begitu. Nah kalau yang pakai yang cuma satu singlet begini bagaimana? Oh itu tidak boleh itu jangan begitu juga lah. Tapi kalau ada yang ke gereja pakai begini, ya itu urusan dia. Memang di mereka tidak ada syariat, Bang John ya. Nggak ada, Bang. Pantas Yesus mengatakan masih banyak yang aku ingin sampaikan. Mungkin itu syariat itu ya. Atau gimana ya? Karena tidak ada syariat mereka. Saya lihat itu. Masih banyak yang ingin ku sampaikan. Pas disalib apa katanya? Sudah selesai. Sudah Padahal masih banyak. Memang Jadi kalau ada orang yang dongo, ya kita bawa ayat-ayat begitu. Terkadang dia, oh iya sampai si El kan itu bilang, ada orang yang bilang, oh ini kayaknya salah tulis ini. Siapa yang bilang salah tulis itu? Kalau El kan itu kan, nggak tahu dia bagaimana tuh. Saya bawalah itu yang waktu dua perempuan berkelahi itu kan, datang perempuannya langsung pegang kelaminnya itu. Saya bilang, El kan, kenapa juga ya dia pegang kelaminnya ini ya? Jangan kau tanya ke saya, kau tanya ke dia, kenapa dia pegang kelamin? Memang rusak juga perempuan ini. Langsung tobat 7 turunan dia naik di komal saya tuh bang. Kalau komal lain kan masih ada. Kalau sama papi masih kasih sela-sela biar panjang kan. Saya kalau sudah pusing langsung ster. Saya paling jijik kalau satu hakikat mereka bilang tuh. Oh itu satu hakikat itu. Halo, luar biasa. Sama ITG semalam. Satu bukan berarti hanya satu. Kalau hanya satu, bagaimana narasinya semalam itu? ITG, Oseantum. Silakan buat yang Kristen mau naik, silakan diskusi. Kristen yang mau naik, silakan diskusi ya. Di sini ada apa Bang Inspirasi, Papi Gembala, Bang John Belen. Silakan. jangan naiklah, muntah-muntah naik. Sedikit lagi sahur di sini sudah 5 menit lagi baru saya sahur. Jadi Racin udah sampai di mana? Tapi empat loh, empat apa? Empat aplikasi saya download sampai HP saya itu iklan semua. Ya, siapa itu? Akulah CEO Grup Wijaya. Allahu Akbar. saya tegangin. Tiba-tiba muncul kamu mau nonton gratis download ini. Saya klik lah itu. Ya HP yang iklan. Aku CEO dari grup Oten. Memang ketagihan ya kalau nonton barang itu ya. Tagihan, saya nonton sebiasa sampai jam 10 pagi loh. 10 pagi sampai. Iya. Kalau begadang kan. Saya ini satu yang saya nonton ini apa orang tuanya di kampung ternyata orang kaya. Baru mereka itu sadis, aku udah kapok itu Bang Loading. Kapok aku nonton kayak gitu. Wah, bener dah. Asiknya itu halu tapi asiknya begini. Iya. Di dalam kartu ada 2 triliun. Kamu ambil? Gara-gara nonton itu jadi menghayalnya batu bisa kayak mana? Batu. Udah kebanyakan halu ini. Tapi untuk motivasi sih bisa Bang John. Ada sih poin positif di situ kan. Iya betul. Ada sih kita ambil poin-poin ini, ya kan. Tapi kalau ngikut batunya itu stres juga kita kan. Oh, batu, bisnis batu. Tahu-tahu udah 100 miliar aja. Tapi saya suka yang desa. Yang desa-desa itu. Iya. Itu. Soalnya kalau ambil yang modernnya ini, yang sewa-sewa biasa banyak adegan di situ kan. Adegan itu kan. Jadi ngambil yang untuk desa ada, ya kan. Yang orang balik ke zaman itu kan. Zaman dia di 2000 berapa gitu kan. Asik juga itu.
Oh, yang reinkarnasi. Iya, jadi dia bisa masuk bola balik tahun 1928 balik lagi ke tahun 2000 sekian. Enak banget tukar-tukar barang kayak gitu gue lihat. Ini saya downloadin. Saya downloadin. Iklan terus nih, tapi bertahan. Melolo yang nggak ada iklan mah Bang Loding. Ah. Ini. Oh, ini gara-gara ada istri Pak saya Slamet yang nggak selamat ini loh. Ada Pak Slamet yang nggak selamat. Oh, mana? Ah, ini lawannya Bang Inspirasi nih. lawannya ini nih Gembala Cita nih. Silakan Pak Slamet yang nggak selamat. Silakan. Dia kabar ya Pak. Pak Selamat. Nggak, masih di bawah dia, masih di bawah. Pak Slamet. Ah, ini nih. Pak Slamet yang nggak selamat. Silakan. Nah, ini. Baik kabarnya. Kalian gimana? Masih gitu-gitu aja. Pelajarannya nggak ada kemajuannya. Halo? Nggak ada suara ya? Masuk, Mas Lodi, masuk. Enggak. Sebentar Pak. Pak Dadang. Selamat malam. Islam Kristen Pak Dadang. Saya Islam, Muslim. Oh Islam. Oke, siap Pak Dadang. Ada yang mau disampaikan Pak? Katakannya Pak Loding. Ya, kita Oh iya. Salah pencet. Iya. Lagi monitor aja nih. Pak, yang penting. Iya. Siap. Asik. Lagi asik. Ya. Siap. Maaf. Oke. Saya turun aja ya. Oke, siap Pak Dadang. Ya Pak Slamet, makasih. gimana kabar Pak Slamet? Pak Baik, Slamet? baik kabarnya. Semua keluarga sehat Pak Slamet? Sehat dong. Ya. Bagaimana Pak Slamet ini? Saya punya tema, apakah Pak Slamet tertarik atau tersungkur atau apa, silakan. Yang ajaran yang bingung dan tersesat kan itu Bukan Nabi itu Pak M. yang saya di sini pertanyaan Oten ajaran bingung. Hah? Yang bingung dan tersesat itu Nabi M. Bang John mau Kan latihan ada rahang tuh. atau inspirasi, silakan. Mahmud Jadi mengerti di ayatmu sendiri itu loh. Yang bingung dan tersesat itu Nabi M. Markus. Ini nanya Matius. Markus. Ya udah gini aja. Matius. Kita gini aja, berani nggak kamu debat itu? Kamu cerita tentang Allahmu, saya ceritakan tentang kuasa Allah saya, gimana? Oke, Kamu baik. kan suka nanya-nanya, Allahnya Oten 3 orang lah, apalah gitu kan? Selalu begitu kan pertanyaannya kan? Sekarang kamu ceritakan Allahmu, dia itu siapa? Gitu. Silakan Bang John mau masuk atau Bang John atau gimana? JS Islam Kristen Bang JS. Bang JS. Bang John mau latihan rahang, silakan. Pas Slamet Boleh, ini boleh, pelan-pelan boleh, dan boleh. pasti. Silakan. Ya, Silakan lanjut. terima kasih Bang. Oke. Tadi Bang Loding. Berani nggak? Kamu ceritakan Berani. aja Allahmu, saya ceritakan Allah saya. Gimana? Boleh? Berani? Saya izin Boleh. sahur ya. Ini sudah jam 4. Saya Boleh, parkun boleh. sahur. Lanjut. Boleh Nggak apa-apa, Bang Loding. Jadi Allah di dalam Islam itu adalah Tuhan kami. Indani anallah fa'budni wa aqimis shalat. Aku ini adalah Allah, sembahlah aku, kata Allah. Siapa dia? Ya Tuhan umat Islam. Tuhannya umat Islam, dia pencipta alam semesta ini. Laisa kamitslihi syai'un, sudah tidak serupa dengan makhluk ya. Bisa enggak Allah itu dilihat? Tidak bisa. Di mana dalilnya? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Tentunya siapa yang terbatas di sini? Manusialah yang terbatas. Tidak bisa dicapai dengan penglihatan
manusia. Itulah bentuknya iman, jatuhnya kepada iman. Allah sudah mengecam di dalam Al-Quran, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sya'at masyira. Barang siapa menentang Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, yang tidak mengikuti jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan mereka tersesat. Kata Allah, bukan kata gua. Dan barang siapa yang ingkar kepadaku, kata Allah, dan malaikat-malaikatku, dengan kitab-kitabku dan rasul-rasulnya, kemudian ia sungguh orang yang sangat tersesat. Udah selesai, Pak? Silakan. Udah segitu aja. Masih ada sisi selanjutnya. Jadi eksistensinya bagaimana? Cuma dilihat dari ciptaannya, pasti lari. Kamu dulu yang menjelaskan Tuhanmu. Orang narasi nanya. Ya, Anda menjelaskan dulu, baru ada sesi tanya jawab. Ngono, silakan. Ini ya, kalau Allahnya orang Kristen jelas berbeda dengan Allahnya kalian. Kalian itu mengakunya sebagai penyembah. Kamu dulu menjelaskan Tuhanmu, jangan jelaskan dulu Tuhannya orang. Ngono. Ya kan, saya sudah bilang beda ya, Gimana jangan sih? disamakan, beda. Kau beda. jelaskan aja Tuhanmu, jangan jelaskan dulu Tuhannya orang Islam. Jangan Oh, saya bilang menyimpulkan. beda kok. Ini lagi menjelaskan itu titik poinnya di situ, Papi Bel. Nah, silakan. Selamatnya gak selamat, silakan. Jelaskan aja Tuhanmu. Silakan. Kalau saya sudah dijanjikan pasti selamat. Ya, ada di ayat Alkitab saya dijanjikan pasti selamat yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ah, yang dibilang Tuhan ini lu. Tuhanmu dulu kau jelaskan, ngono lu. Yesus itu Tuhan saya juga, masa nggak boleh? Iya, gini, mau lewat yang mana dulu? Ya, jelas. Mute gimana? Gimana di mute? Yang fair dong. Jangan di mute. Ya. Yesus Tuhan saya juga. Berarti Tuhanmu dua. Yesus Tuhan kamu juga. Kamu tadi bilang Yesus Tuhan saya juga. Kata juga itu berarti mengarah ke entitas yang kedua. Nggak ada begitu bilang, nggak harus entitas yang kedua. Yesus Anda itu barusan bilang Yesus Tuhan saya Yesus juga. itu adalah, saya jelaskan dulu ya, guru musik. Ya, apa kau guru apa? jelaskan aja Tuhanmu, jangan kau jelaskan Iya, saya mau keselamatan. jelaskan, kamu diam dulu. Ya, kamu nggak ngerti Tuhan saya, nggak kenal, beda dengan Allahmu juga ya. Di dalam di mute lagi, takut ya. Beginilah. Tidak ada yang jaringan mutu. Nih, mami papi game ya. Ah, selamat yang gak selamat kau jelaskan aja Tuhanmu dulu. Ah, gak usah Nah, ini saya dijelaskan jelas. Tuhannya orang, silakan. Saya mau jelaskan ya. Di Kejadian 1 ayat 1. Mute lagi. Inilah Kejadian 1. di orang muslim ini begini, di mute gitu. Kau jelaskan itu Tuhanmu, bukan Kalian Kejadian tersesat, 1. makanya kalian bingung. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Haji. Kau Kitabmu jelaskan jelas. aja dulu Tuhanmu. Kitabmu Ngono lu, itu kok Kejadian jelas. 1 itu lu. Gak jelas kamu nih. Jelas membicarakan tentang harus mengimani kitab sebelumnya. Tapi kalian nggak mengimani kitab sebelumnya. Lo kok kemana-mana sampean nih? Kamu Di jelaskan mute dulu lu, Tuhanmu anak, mau seperti mute nih. apa, ngono lu. Moderator mau mute ini loh. Ah, oke, moderator jangan di Kejadian mute. 1 Nah, ayat nanti dia 1 mute sampai sendiri 3, ya. kalian paham nggak? Paham Ah, dulu. silakan, jelaskan. Satu itu jelas di situ siapa? Kasih Pak Haji. Eksistensi Allah itu seperti apa? Allah, firman Allah, dan roh Allah itu adalah satu hakikat yang sama. Ya, paham? Firman Allah inilah yang menjadi manusia yang bernama Yesus. Paham? Di situ paham dulu nggak? Ngomong apa sampean nih orang jelasin dulu itu lu.
Bu, mau jelasin yang mana? Memang Wis, otakmu gembul, nyampe nggak? gembul. Otakmu nyampe nggak? Nah, nyampe nggak? Jelaskan dulu IQ-mu tentang Tuhanmu itu loh, kekuasaannya IQ-mu apa mencapai tadi. rata-rata aja enggak gitu loh. Susah juga jelasin. Lah ini Astagfirullahaladzim. Gimana nih Bang John ini? Tadi saya sudah menjelaskan di dalam Islam singkat, padat, udah selesai. Kita saya lanjut juga sesi berikutnya. Loh, Ya sudah, jelaskan aja dulu siapa Tuhanmu. beleng-beleng kau. Loh, kok beleng-beleng? Beleng-beleng kau. Ya coba jelaskan aja dulu. Loh, kamu nggak Selesai jelas. gitu sudah. Jelaskan siapa firman Allah yang menciptakan dunia itu firman Allah. Ya. Allah berfirman jadilah ini, jadilah itu, jadilah, jadi gitu. Jadi firman Allah inilah yang menjadi manusia, yaitu manusia Yesus, ada di Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Ya, itu. Jadi kalian pahami dulu, ada hubungan yang jelas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi kalau kalian menuduh umat Kristen itu mencontek Siapa yang menuduh? Kau jelaskan aja dulu. Tuhanmu belum ada yang nuduh. Selamatnya nggak selamat. Itu tuduhan Allah. kamu seperti itu udah kebaca dari dulu, nggak ganti-ganti. Levelmu cuman sampai di situ. Astagfirullah. Tidak ada, belum juga diskusi kau bilang menuduh. Gimana nih Bang John? Udah hafal saya tuduhan. Loh, kau aja jelaskan dulu. Saya sudah jelaskan untuk Kamu memulai jelaskan suatu apa dari tadi? perdiskusian. Kamu jelaskan apa? Kamu jelaskan pakai bahasa Indonesia saja. Kamu kalau sudah kepepet itu bahasamu kemana-mana. Pakai bahasa Arab yang kamu aja nggak Kan paham. aku sudah terjemahkan tadi kan. Kamu nggak paham artinya. Kamu terjemahkan dengan bahasa kamu seperti apa kalau debat dengan orang yang berbahasa Indonesia. Nggak usah pakai bahasa ini nih, artinya juga nggak ngerti. Artinya kamu nggak ngerti. Tambuk. Kau jelaskan aja dulu, jangan nyebrang ke Islam. Kau jelaskan dulu tadi bagaimana Tuhanmu itu. Allahnya Kau lari orang ke firman. Kristen, Allahnya orang Kristen jelas berkuasa, ya, berkuasa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, mata buta bisa melihat kembali semuanya. Itu adalah. Mumet iki. Jadi kalau kalian ngaku-ngaku Nggak jelas bahwa narasinya. Allah kalian itu adalah Slamet. Allah yang Pak sama, Slamet, bernarasinya dan itu sebagai seperti Bang penyempurna John. itu adalah Kayak gitu. salah. Ya. Salah itu narasi yang singkat saja. Kalian itu salah. Allah kita adalah Allah yang berbeda. Allah Jangan ngalahin, Yakub, bukannya Allah Abraham narasi itu yang berbeda benar, dengan menjelaskan Allah yang tentang- disembah oleh tentang Allah M, Tuhanmu. oleh Nabi M ya Bel. Gitu, berbeda sekali. Itu aja. Ya. Ini bodoh ya. Ih, otak separuh membodohin saya. Ya bener-bener IQ-mu berapa? IQ-mu berapa, Bel? Gembel. bodohnya. Ngene lo, selamat enggak selamat, ya kan? Kamu Otak-otak. jelaskan ini tak sekali lagi Di ya. bawah rata-rata gini ngatain gua. Tambuk bujur ini Pak Haji. Paham lalunya nih. Kamu itu levelnya di bawah. Paham? Kau jelaskan dulu kuasa Tuhanmu, jangan kau berbicara tentang mujizat. Itu mujizat itu. Kuasa lu. Allah Aduh. kita adalah Allah yang berkuasa, ya. Sampai kitab kita, kalian cerita tentang Musa, cerita tentang apa itu ada di mana? Kitab kita Dongo ya? aja kali. Gimana sih kau? Kitab kita. Hanya nabi-nabi itu, Coba nabi-nabi ulangi lagi sebelum- Bang John seperti apa bernarasinya biar si Dongo ini dengan cara ngerti. ya, diceritakan dengan cara yang sangat kocak gitu ya nabinya. Ada nabi apa tuh? Bajunya di Bukan bawah ke baju. Nabi. Orang ini Tuhan Kucingnya mulai ke kelihatan. Nabi. Telanjang lah. Lor. Ada sakit gigi lah. Nabinya jadi kocak tahu diceritakan oleh kalian itu. Aduh, begitu kok ngaku penyempurna. Benar kata Edis, penyempurna. Oke lah, oke. Aku bawa sekarang kau. Coba kau jelaskan secara terperinci penciptaan alam semesta ini. Wah, Coba. penciptaan. Kalian nggak Ya. ngerti penciptaan alam semesta itu seperti apa? Astagfirullahaladzim. Nah, beleng-beleng.
Bumi ini bulat atau datar? Ah, Coba lain kau lagi. jelaskan aja. Kau jelaskan aja. Begonya. Nanti dibilang kenapa bakul masuk neraka, kau Yang bingung. lebar bumi itu bulat apa? Bumi bulat apa datar? Apa? Katanya, Jawablah kalian. ini ku menerima tantanganmu tadi. Ku menerima suatu tantanganmu. Kau coba jelaskan dulu ketuhananmu. Kelar sudah selesai aku. Untuk Jelaskan memulai gimana? suatu sebentar. Kalau kau di komalku, ku ludahin kau. Diam, Kenapa? kau sudah Dia tua. masih Saya anak-anak bisa ini. menghargai kamu. Sabar, Saya Bang ini John. nggak pantas sebenarnya ya. Saya ini nggak pantas. Bang Karena John, Bang John, sabar. Dia masih anak-anak ini, pelan-pelan aja, masih anak-anak, Bang. Silakan. ya, Pelan-pelan, masih anak-anak kok dia. Kalau Silakan. saya IQ-mu nggak nyampe berapa IQ-mu beleng-beleng. ya udah aku nggak ada IQ bang, nggak ada IQ. Coba abang yang lebih pintar dari kami untuk menjelaskan itu. Coba aku mau menimba ilmu kepada abang. Silakan. Lu jelas kuasa Allah. Allahnya orang Kristen jelas. Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham itu jelas kuasanya. Dari dulu jelas, mau seperti apa lagi. Kamu baca kitab dengan benar, itu jelas kitabnya. Kuasanya itu jelas, hidup dan berkuasa. Lah Allahmu itu kuasanya di mana selain penciptaan yang enggak jelas juga. Penciptaannya di mana? Bang, coba berikan aku sedikit. Sabar abang. Sabar ya, sabar. Coba kita bandingkan kitab abang dengan kitab Al-Quran. Kitab saya ya, kita bandingkan. Coba kuasa abang, kuasa Tuhan abang yang dikatakan abang oleh Tuhan pencipta alam semesta ini, tunjukkan yang bisa dilihat oleh seluruh umat manusia. Kuasanya abang di mana? Coba. Seperti Al-Quran menjelaskan. Coba. Al-Quran menjelaskan apa? Iya. Kamu menjelaskan kuasa Allah apa? Menjelaskan Coba. apa? Ya, kan kayak gini. Kan kok nyontek aja Astagfirullahaladzim. kuasanya mau dibandingkan. Yang mana kamu mau Ya, membanggakan? coba tunjukkan satu kuasanya Tuhanmu yang bisa dilihat oleh seluruh umat manusia. Selain penciptaan alam semesta, selain penciptaan alam semesta ya, selain penciptaan alam semesta ya. Orang Kristen kalau Ya, coba. kalau dia melakukan ininya ya, kuasanya itu ada saksinya. Beda dengan Nabi M kalau cerita tentang kuasa Allah nggak ada saksi. Tidur di dunia gelap, di goa gelap, Iya ngaku. Bang John. Dongonya. Kalau dada kemal saya ini udah habis nih. Itu nggak ada oten lagi kan. Amal kamu beleng-beleng. Mas. Namanya juga anak-anak, Bang John. Namanya juga anak-anak, pelan-pelan. Dia masih Udah anak-anak. tua, kau itu sudah tua, tidak punya otakmu. Apa bedanya kau dengan binatang? Diberikan otak agar fungsinya otak agar supaya kau berpikir sebagai manusia yang cerdas. Otak kamu seberapa? Otak kamu seberapa? IQ kamu berapa? Pernah dites? Coba, IQ kamu pernah dites? coba. Jelaskan secara terperinci dalam kitab kamu. Kuasa Tuhan yang saat ini bisa dilihat oleh seluruh umat manusia. Mau dia Kristen, Buddha, Konghucu, Islam, apa kuasanya? Yang bisa dilihat oleh seluruh umat manusia. Apa kuasanya? Coba lihat. Kuasanya. Perlihatkan kepada saya. Ya apa? Di dalam Iya. Bible ya, di dalam Bible menurut Bangkit ayatnya. dari kematian Yesus ya, kuasa Yesus juga bangkit dari kematian. Ya, kenapa? Yesus itu Tuhan saya juga, Tuhan Bisa saya. nggak dilihat oleh seluruh umat manusia saat ini? Bisa. Loh, Bisa kamu katanya. nggak lihat? Loh, Bisa nggak? itu ada saksinya. Aduh, ampun deh lu nggak lihat saksi. Mana saksinya? Aduh, mau saya liatin saksinya ya, baca di kitab ini ya. Itu jelas banyak saksinya. Yang bisa dilihat oleh seluruh umat manusia saat ini, bukan di masa lampau. Saat ini apa sih? Loh, nggak paham dia, Pak. Ya Allah, Rabbi. Ini kau mau berdiskusi Kamu cuma dengan mau orang lihat- Islam. Hah? Yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, jagat alam seisinya apa? Kita lucu, nggak bisa lihat kamu, nggak bisa lihat matahari, matamu picak. Beleng-beleng kau. Begini loh, Pak Mau Slamet. ngaku-ngaku itu ciptaan Allahmu kan? Selamat yang nggak selamat. Yang diminta ini tunjukkan yang bisa dilihat oleh manusia sekarang. Itu yang menciptakan. Gitu loh. Oh, loh, yang menciptakan matahari alam semesta ini siapa pikirmu? Hah? Allahmu. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Lalu menyaksikan nggak? Lu sampai sekarang bisa dilihat nggak? Ada matahari, ada bulan.
Saksinya siapa? Tuhanmu menciptakan bumi, silakan. Saksi. Aduh, lah kamu katanya bisa dilihat lah, ini kamu bisa ngelihatnya matamu ya. Matamu bisa ngelihatnya. Ini lucu. Kalau bicara tentang masalah penciptaan, Tuhan kami juga menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang. Sama. Orang Hindu juga mengklaim Ya, Tuhannya ngakunya yang kan menciptakan gitu, langit dan ngakunya bumi. dapat dari mana? Apa ciri-ciri kuasamu, kuasa Tuhanmu yang bisa dilihat oleh seluruh umat manusia selain penciptaan alam semesta ini? Apa ciri-cirinya? Satu contoh aja, satu contoh. Ciri-cirinya nggak menyembah batu. Aduh. Loh kamu ada tuh Allahmu yang ciri-ciri ini. Ya, kalau enggak bodoh ya bukan Ali Teng. Ali Teng. Aduh, beleng-beleng. Seperti Al-Quran menerangkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Paham Itu kagak? seperti Paham itu kagak? caranya menjelaskan. Mana ayatnya? Caranya gitu. Di komal Akrobat gitu, gua nih pakai habis. bahasa-bahasa begitu. Akrobat gitu sudah menunjukkan kuasa Allah gitu. Dengan kalau kamu berakrobat begitu, bahasa begitu. Apa yang bisa dilihat apanya? Itu bisa dilihat. Aduh, ampun deh. Beleng. Malu saya itu. Sampean niku sing wedhus. Slamet sing wedhus. Mas, penciptaan Ada alam semesta ini, penciptaan manusia jelas di kitab kita itu ada berita jelas sekali, nggak pernah baca kehilangan Alkitab. pasarnya. Cuk. Pak Purnomo Kalau kehilangan pasarnya di yang mana bisa ya? ditunjukkan langsung kata-kata, pakai kata-kata apa itu yang nggak paham ngomongnya. Slamet sing wedhus. Paham kagak juga. Sampean niku sing wedhus. Ngomong Tahu itu ora? akrobat bisa menyebut itu sing udah wedhus. bangga banget. Kalau Slamet orang sekeluarga Kristen sing beda, wedhus. orang Kristen pakai bahasa yang bisa dipahami oleh setiap bangsa, karena Yesus itu Allah orang Kristen tuh Menginspirasi. Ya Bang Haji. Pak Purnomo kehilangan pasarnya kemana ya? Ini lari ke sini dia Bang Haji. Allahmu itu kalah dalam hal berbahasa itu dengan AI aja kalah, ngerti nggak? AI itu ciptaan manusia aja kalah, bahasanya itu aja. Apanya yang kalah? Yang orang Arab aja banyak yang nggak paham. Paham kamu? Bang John kau langsung. Saya lebih pantas ngomong sama anak saya Bang daripada orang tua yang sudah tidak punya otak ini. Kekuasaan Allah pakai bahasa Jadi begitu begini Bang sudah John. Jadi hebat kali. pasien-pasienku ini di Komal macam-macam kayak gini. Jadi memang agak berat memang. Aduh. Nih, Allah kamu itu sering banget bersumpah loh di kitabmu. Demi ini, demi kuda perang berlari kencang. Jadi Tuhannya Slamet tidak pernah bersumpah kepada dirinya begitu. Demi buah tin, apa itu? Iya, jadi Tuhanmu tidak pernah bersumpah kepada dirinya sendiri. Itu Allahmu itu Lah, saya tanya. namanya begitu. Hah? Iya, saya nanya. Berarti Tuhanmu tidak pernah bersumpah kepada dirinya sendiri, begitu? Bersumpah pada dirinya sendiri. Iya, pernah tidak? Itu beda, kekuasaannya itu jelas beda. Tidak pernah bersumpah demi ini, demi itu, enggak ada. Mulai. Demi kuda perang gitu memang ada. Kamu sebutkan aja kitabnya orang Kristen ada yang demi kuda perang berlari kencang terengah. Lah, saya enggak nanya kuda. Kalau kamu mau lari ke kuda, gampang. Saya lari ke keledai. Iya, Allahmu itu kan bersumpah. Demi kuda perang berlari kencang terengah-engah, itu bahasa dari mana dapatnya? Bahasa dari bapak kau. Demi. Allahnya berdemi-demi ini gimana? Lah, Kuasanya apa nih ya? yang saya tanya tadi, memang Tuhanmu tidak pernah bersumpah kepada dirinya kuasa Allahmu sendiri. itu apa? Nggak berkuasa apa-apa. Met, Maksud disebut apa? saya nanya. Sayun itu kuasa Allah. Kamislihi Sayun. Apa itu Kamislihi Met, Sayun? gampang, Met. Saya di sini moderator, Met. Bisa saya mute, bisa saya turunkan kau.
Oh, yang sering Kalau mau nge-mute kamu telu. kalau mau diskusi baik-baik, ayo. Ya udah, kamu mau nanya apa deh? Mau nanya apa? Nah, gitu dong. Tentang Allahmu. Allahnya kamu itu yang nggak berkuasa apapun gitu. Lah, saya di sini lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Oh, daripada Allahmu juga. Lah, Tuhanmu tidak bisa mute saya, sedangkan saya bisa mute dia. Allahmu bisa nge-mute kamu. Nah, bisa, Nggak bisa kan? bisa. Coba Allahmu suruh nge-mute kamu coba. Allah, tolong mute saya. Banyak yang ngaku-ngaku Allah di tempatmu berarti. Nah, Nge-mute kamu selamanya bisa? bisa, bisa, Cobalah secepatnya. ya kan? Bisa. Kekasih Tanya tadi kekasih saya ke Allahmu mute. aja di mute Gimana? selama-lamanya nggak bangkit-bangkit itu. Kekasih Allahmu loh itu. Lah, Kekasih Allah itu katanya. saya tes lagi ya, saya tes lagi ya. Allah, Kasih tolong Allah. mute akun saya. Kekasih Allahmu aja di mute sampai sekarang jadi fosil, nggak bangkit-bangkit, Kan ke mute. nggak jelas juga Ya kan? kuburannya di mana. Allah, tolong mute Slamet Kudus. Lebih berkuasa Tuhan itu di sini. Mana? Coba Met. Coba kau panggil Tuhanmu. Tuhan Yesus, tolong mute inspirasi. Coba. Ini ya, Coba. kenapa sih banyak kejadian penting itu di Quran itu berasal dari tidur gitu, nggak ada saksi, tidur, mimpi itu loh. Kenapa? Apa? Mimpi dari gua, mimpi ketemu ini, cerita sama Warakah. Katanya ketemu sama malaikat tuh. Dinamainlah Jibril. Tadi katanya saya suruh nanya. Boleh mau nanya apa kamu? Gitu dong. Tadi katanya saya suruh nanya. Ya nanya lah. Oke. Tak tanya ya. Met. Emang ada yang baru pertanyaanmu? Ada lah. Masa enggak ada? Tunggu, sabar. Oh ya, sabar. Nih. Ada enggak kitab di situ, Met? Ya kenapa? Oke. Tunggu. Coba, Met. Kau baca di Galatia 5 nomor 9. Galatia 5 nomor 9. Galatia 5 Nomor 9. 9. Kenapa? Kamu mau nanya apa? Coba dibaca. Ya kamu mau nanya apa? Ya dibaca aja dulu biar paham kita. Ya kamu bacalah. Nggak bisa baca. Untuk memastikan kamu sudah buka atau belum? Untuk memastikan kamu sudah baca atau belum? Atau kau sudah buka atau belum? Udah? Ya kenapa? Ya dibaca tuh. Udah. Galatia 5 nomor Iya. 9. Apa pertanyaan yang penting-penting loh. Kalau ini yang penting-penting, kamu mainannya cuman punya mainan. Aduh, dari dulu nggak ada Lah, mainan. Gitu-gitu aja. iya menurut kamu Galatia 5 nomor 9 ini nggak penting? Iya penting. Kamu kan Nah makanya. apa kamu yang nggak penting? Ya, Narasi makanya. kamu yang nggak penting.
Makanya baca dulu baru Makanya aku memilih nanya. topik-topik yang menurut kamu sendiri itu penting gitu. Lah katanya disuruh nanya. Ini aja keselamatan. Kamu tanya loh, apakah Lah ini kamu masalah menjanjikan keselamatan ini. selamat enggak gitu. Ini masalah keselamatan. Di kitabmu, kenapa nabimu sampai sekarang Katanya masih saya nggak disuruh jelas nanya. gitu. Gimana? Bapaknya aja masuk surga aja Iya, nggak katanya saya disuruh jamin, nanya. nggak bisa jamin nabimu. Gimana dong? Matt, ini masalah keselamatan. Dalil yang saya kasih kau itu masalah keselamatan. Nabimu aja. Lah, kok bahas masalah Ya, Nabi? selamat apa enggak? Matt, ini kan saya disuruh nanya. Mm-mm. Saya nanya, Galatia 5 nomor 9 itu gimana? Gimana apanya? Itu maksudnya apa, Galatia 5 nomor 9? Oh, kamu nggak bisa baca. Lu kasihan. Lah, saya tidak bisa, tidak mungkin saya mau tafsirkan kitabmu. Kau kan yang punya kitab. Hmm. Kalau saya tafsirkan kitabmu nanti menafsirkan kitab orang lain. Kenapa? Ya, di Galatia 5 nomor 9 itu maksudnya apa? Itu pertanyaan saya. Ya, begini aja nggak tahu. Lah, kalau saya yang jelaskan nanti takutnya kamu menafsirkan. Oh, ini kenapa Kamu pernah ucilim-ucilim tahu ini ragi nggak? menafsirkan? Pernah tahu ragi? Ragi tahu nggak? Silakan. Pernah tahu ragi? Ragi nggak tahu? Nggak apa, jelaskan aja. Ini apa yang nggak jelas ini apa? Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Apanya yang bingung? Kamu tanya tukang roti juga. Tukang roti bisa jelasin. Nggak apa-apa, jelaskan aja. Ya kamu mau jelaskan apa? Kalimat itu kamu bingung. Kalimat itu bingung. Kamu kalau mau baca dari ayat 1 sampai ayat 1 perikop itu loh, dibaca sampai ayat 26 gitu loh. Iya, jelasin aja. Kamu kan yang jawab. Silakan, saya diam. Kok dijelasin? Apanya pertanyaan? Ini kan ayatnya begini. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Terus kenapa pertanyaannya? Apa? Saya kan tadi nanya, pertanyaannya itu maksudnya Galatia 5 nomor 9 itu apa? Mas, kamu sudah baca belum dari ayat 1? Itu kan kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tuh. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh roh ya, bukan karena dagingnya. Lu disunat terus berasa hebat gitu kan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih Malah baca dianiaya novel.
Kok baca novel? Ini firman Sebab Tuhan kalau apa ini? demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ini yang suka menghasut itu ya kalian-kalian ini. Lanjut sampai 26. Lanjut sampai Kamu telah 26. dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini ajaran yang paling penting ya di kekristenan ya. Beda dengan ajaran kalian kan. Apa-apa, Maka lanjut, kalian lanjut, bukan lanjut. penyempurna. Ya, lanjut. Maka jangan kalian menganggap diri kalian penyempurna ajaran sebelumnya. Ya, lanjut, Tetapi lanjut. jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Inilah ajaran orang Kristen. Lanjut sampai 26, sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini nih, surganya yang surganya yang menjanjikan keinginan daging itu surga, bukan surganya orang Kristen ya, yang surga kewek-kewek itu kan. Ini Lanjut, tidak lanjut. mungkin ya, sebab lanjut, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, nah ini Nabi M nggak kenal roh kan, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nih, nggak boleh nih kekristenan itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Boleh menggauli siapa saja yang kamu ingin, ini nggak ada kata-kata seperti itu ya. Penyembahan berhala, ya, menyembah batu, sihir, ya, takluk sama sihir apalagi ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, itu semuanya tuh disebutkan tuh. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah ini diajarkan di ajaranmu? Tidak, makanya jangan ngaku-ngaku sebagai apa sih ini? Punah kitab sebelumnya. Lanjut, ya. lanjut. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu ajaran yang luar biasa. Oke, sudah? Oke, pertanyaanku, Matt. Pertanyaanku. Pahami baik-baik. Baca Iya, saya paham, saya paham. Oke. Kalau belum sudah? paham juga ya, Oke. maaf saja. Oke. Pertanyaan saya. Takut. Bluetooth disconnected. Sengaja Bang Ejek, biarkan saya suruh dia capek-capek baca, habis itu langsung ku tendang. Takut. Padahal gue baru mau lempar piring tadi, udah setel piringnya udah tuh. Sudah akut. Mulai kumpanya. Parah. Aduh. Parah.
Parah juga. Parah. 11 ini. Parah. Parah tuh. Parah. Enggak, ini gini Pak J. Dia itu ke nabi ini loh. Apalah Kristen ini Pak J. Terlalu membenci. Setiap apa ke nabi. Lucu juga nih Pak Slamet ini. Enggak gini, karena Iya. mereka itu kan memang diawali dengan kebencian, berdasarkan kebencian dengan kita kan. Ya. Jadi apapun yang kita sampaikan itu semuanya menurut mereka itu tidak benar. Karena berdasarkan kebencian itu tadi, ya cobalah kita dianggap bahwa kita tidak memuliakan Yesus. Sementara mereka yang tidak memuliakannya kan gitu. Bulian itu kan terjadi. Kita memuliakan Nabi Isa kan. Kita muliakan bahwa tidak digantung, tidak ditombak. Nah, mereka ditombak. Nah, tapi di ujungnya mereka mengatakan bahwa kita yang jadi menghinakan Yesus kan, padahal kita tidak. Sandung. Katanya kita jadi batu sandung ya. Pak J. Iya. Jadi bulian mereka itu berhasil kan terhadap kita itu. Jadi semuanya apa yang kita sampaikan itu dianggap memang tidak benar. Yang menganggap benar itu mereka sadar itu memang mereka mencari tahu dan framingan tentang doktrinan tidak terlalu parah. Kalau sudah parah akut begitu lagi parah, susah itu. Lagi panjang ceritanya itu akut tuh. Saya suruh baca panjang-panjang Bang Haji. Ya, Habis itu saya tanya. ya Ustaz. Suruh baca panjang-panjang dari ayat 1 sampai 26. Habis itu saya bilang, pertanyaannya, tweet. ternyata berburu hotel nih ada ramenya juga kan gitu kan. Senang kayak gitu dengar. Selamat. Itu Pak J kalau dibilangin selamat gak selamat. Oh marah dia tuh. Marah dia. Bang John pernah enggak kasih gitu orang? Pernah enggak gituin orang, Bang John? Oh, Oke, enggak lagi monitor sahur Bang John. kali. Lagi sahur. Oh, lagi sahur. Itu anak buah Pak Purnomo itu mungkin. Akut. Udah parah itu. Susah untuk beloknya, susah memberikan pemahaman, susah. Doktrinnya masuk tuh. Kewarasnya hilang. Orang kayak gitu enggak cocok diajak diskusi, Bang Haji, cocoknya dikerjain aja. Ya, kalau itu nggak ada diskusinya dah tuh. Enggak ada. Karena dalam pikirnya itu nggak ada benernya kita ini. Bukan kita itu ingin kita menyampaikan kebenaran, enggak. Makanya tadi saya sempat masih bisa kontrol dia kan. Masih bisa kita giring dia. Nah, oke. Masuk di perangkapku. Saya. John sudah marah dia soalnya. John sudah marah. Kalau orang macam kayak gitu nggak cocok dihadapi dengan emosi. Ya. Nggak cocok. Santai saja, santai. Nanti kita siapkan surprise paling terakhir. Saya pilih ayat memang langsung betul-betul yang di nomor 25 yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah paling ujung. Biarkan dia baca sampai habis. Pas sampai dia di ujung jurang, nah baru kita tendang. Nah, selesai. Biarkan dulu dia jalan kaki dari nomor 1 kan, jalan kaki sampai 26. Pas di ujung baru kita hempaskan. Ustaz sudah biar sahur kena, Ustaz. biar kena psikisnya. Alhamdulillah. Pasti dalam hati. Baru habis, cuma di sini hujan besar, saya mute. Oh gitu. Tidak pakai sim card. Pasti dalam hatinya seselam itu kurang ajar inspirasi, dia kerjain saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Loading. Waalaikumsalam Jo. Tadi di komalnya teman kan betul katanya Bang Loading tuh, kalau diskusi banyak oten yang naik, udah otennya akhirnya konsili, tak kasih, udah kalian konsili dulu lah, nanti saya baru masuk. mereka sibuk tuh. Yang satu bilang Tuhan tidak bisa dibagi-bagi. Oh tidak bisa, nanti di situ Tuhan ditombak katanya Bapak kalau kau satukan. Nah sudah kau konsili dulu lah situ. Kita nontonin mereka kelahi Bang. Aduh oten. Yang jadi terbukti bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu sekarang mereka cakar-cakar itu nggak merasa sering Ustaz Loading menghadu mereka itu dihadu sama mereka kata yang A bilang ini, yang B bilang itu gitu kan masih ternyata betul kata Quran. Inilah kita melihat kan gitu dalam 10 orang tuh pasti beda, pasti ada yang beda tuh. Konsep ketuhanannya masih belum jelas, 2000 tahun lebih lah. Tapi enak loh itu di Galatia 5 itu. Kalau di Galatia 5 ini dari nomor 1 banyak kajiannya di sini. Salah satunya itu kan, itu kasih hilang musuhmu, itu di Galatia itu, di Galatia. Tapi kalau untuk pembahasan tentang masalah konsep keselamatan di sini tidak ada di Galatianya. Cuman membahas tentang masalah hubungan antara manusia dengan manusia di Galatia 5 ini. Hubungan manusia dengan manusia. Kalau kita baca ya. Nih. Kalau yang tadi itu Bang, saya pernah suruh Pak Hendrik baca, Hendrik yang dari Toraja itu kan. Nah, tiba-tiba di situ kan ada adonan itu. Ragi. Nah, terus saya bilang ini sebenarnya ini mau buat kue apa buat Tuhan? Dia bilang, kamu pikir kitab suci saya ini buku buat kue? Ngamuk dia. Buku resep. Buku resep. Jadi orang begitu Pak Haji, mereka cuma kedepankan kebencian kan? Ya, karena sudah betul. tertanam kan? Betul. Jadi tidak bisa Itu, diskusikan. Enggak. Itu kebenciannya akut banget itu. Kadang gini Pak. Saya kalau sudah pusing Di ya awal- begitu Bang Jun. Kasih bakalai oten. Aduh mereka sama mereka kan. Iya. Kalau diskusi kan sama mereka itu kadang begini. Di awal-awal tuh lancar. Kalau udah macet, nah udah lari ke Al-Quran menghujat. Terima kasih Bang Haji. Pasti mereka Jazakallah. itu. Nanti lihat besok Bang Inspirasi ya. Besok Bang Inspirasi kalau diskusi sama Oki, Bang Inspirasi tanya Bibel akan dia jawab melalui hadis. Sekolah khair Pak Ji, Iya. makasih Pak Ji. Makasih Pak Haji. Tanya sama Papi Gembal, makanya Papi Gembal bilang, Oki ahli hadis. Sudah bukan Jack lagi, Oki yang ahli hadis. Tadi kan saya naik ya kan, saya naik di roomnya. Udah, dia aja mbak saya. Oke, Bang Oki, besok yuk 1 versus 1. Oh iya Bang, enggak apa-apa, jam berapa gini? Abang mau tentukan temanya apa? Bebas lah kalau saya mau Bang, bebas. Tema apa yang dikuasai? Semua. Biarkan Bang Oki yang tentukan temanya. Kalau saya ngikut saja, oh ya oke. Jadi biarkan dia mau bahas apa. Mau bahas tentang masalah free will katanya kan, ya sudah. Mau free will bebas. Penguasaan materiku di situ. Iya, Karena- nanti larinya itu, aku pernah sama Oki ya Bang Inspirasi ya. Itu Iya. pasti larinya ke takdir. Pasti larinya nanti ke takdir itu. Itu pasti itu. Aku pernah bahas itu soalnya. Kalau memang saya sudah ditetapkan
ditetapkan menurut aku. Kalau memang saya sudah ditetapkan masuk neraka, kenapa saya harus pindah? Kenapa saya harus di Islam loh? Kayak mana ya? Takdir itu dalam Islam ada dua. Takdir itu milik Allah, sedangkan doa kan milik kita. Betul nggak Bang Loding? Ya, betul. Itu udah pasti nanti larinya ke takdir itu. Oke, itu sudah pernah aku bahas. Memang lah oke ini kadang-kadang. Dia emosi sekali sama saya dia itu Bang. Tadi dia buat VT dia bilang ini si Loading ini. Ini sudah potong-potong ayat, pelintir-pelintir ayat. Edit pula video saya. Itu kalau larinya ke situ itu sama seperti kayak gini. Kalau memang Tuhan Allah itu mentakdirkan manusia, ya kan? Kalau memang manusia itu sudah ditakdirkan, yang pastinya kan Allah Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu, pasti orang sudah tahu siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, kan gitu. Allah tahu itu. Nah, lantas kalau semua manusia sudah ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga, lantas ngapain kita beribadah? Nah, kan gitu. Ngapain kita beribadah? Kalau manusia sudah ditakdirkan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, itu pembahasan logik kalau masalah itu. Karena enak itu. Oke, ketampul sendiri tuh. Enak itu Bang, pembahasan tuh sangat enak. Pembahasan enak. Betul, enak pembahasan itu. Dan sama seperti apa yang saya notice di Komal tadi malam, Bang Jon ya. Kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan, ya kan? Kita dihadapkan dengan pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang kita sembah ini? Ya kan? Apakah Tuhan pencipta ataukah kita menyembah akal pikiran kita sendiri? Nah, kan gitu. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan karena perintah itu masuk akal atau perintah itu sehat bagi kita, ya kita tidak akan menaati Tuhan, melainkan kita menaati akal kita sendiri. Nah, kan gitu. Contoh. Ini contoh ya, contoh. Kalau dokter mengatakan makan daging itu sehat, ya kan? Makan daging itu sehat. Nah, kita memposisikan diri kita di sini adalah dokter. Tuhan kita adalah dokter. Kenapa? Karena bagi kita itu sesuatu yang masuk akal. Seperti itu. Jadi ketika Tuhan sudah menetapkan hukum kepada kita, kepada manusia, lantas di sisi lain kita sudah mentolerir kan, sudah kita korting itu hukum, itu sudah salah. Karena pada dasarnya manusia itu, ya kita diciptakan sebagai instrumen yang dimana manusia harus memposisikan dirinya sebagai hamba atas keterbatasan cara berpikir kita. Jadi kalau semua perintah agama masuk akal ya, ini poin pentingnya Bang Jon ya. Jadi kalau semua perintah agama masuk akal dan memberikan keuntungan instan bagi manusia itu sendiri, maka semua orang di dunia ini akan menjadi orang soleh. Hanya karena ingin untung. Orang mau mencuri bukan karena takut dipenjara lagi. Orang mau berbuat zalim bukan karena takut mendapatkan hukuman,
Orang makan B2 ya tidak takut sama, oh ada kandungan ininya, kandungan cacingnya, apalah segala macam, ya kan? Jadi bukan karena patuh sama pencipta lagi. Nah kalau seperti itu, lantas di mana letak nilai spiritualnya kalau semua didasarkan perhitungan untung rugi materi? Jadi mereka ini teman-teman kita yang di sebelah ini, mereka menganggap agama ini sama seperti transaksi bisnis. Sudah ditetapkan ini haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Masih dinego. Masih dinego pula, diubah pula hukumnya. Tapi bagi kita yang ada di Islam, kita menganggap itu suatu pengabdian secara total kepada Allah. Nah, semakin kita menjelaskan Tuhan dengan otak yang terbatas, semakin mengecilkan Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan itu bisa dipahami secara penuh oleh otak manusia, itu bukan lagi Tuhan, tapi hanya produk imajinasi manusia. Itu yang terjadi di kekristenan sekarang. Betul ya Bang John ya? Produk imajinasi manusia. Sampai dijabarkan loh. Sampai dijabarkan. Oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Dijabarkan. Kayak rumus matematika. Bayangkan loh. Iya kan? Saking hebatnya, sudah memastikan dirinya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kalau kita tanya, kamu pasti tidak masuk surga? Pasti. Sudah mendahului Tuhan mereka. Nah, sedangkan kalau kita tanya sama teman-teman muslim, kamu pasti tidak masuk surga. Apa yang kita jawab? Insya Allah. Insya Allah masuk surga. Bukan pasti. Kenapa? Karena suatu kepastian itu hanya milik Tuhan. Kita sebagai manusia yang tidak bisa ngapa-ngapain, ya ngapain? Kita menjawab pasti. Berarti tidak ada bedanya kau dengan Tuhan. Kalau kepastian itu hanya milik Tuhan dan mereka sebagai manusia biasa bisa menjawab pasti, berarti kamu dan Tuhanmu sama. Tidak ada bedanya. Kau bisa jadi Tuhan juga karena kau bisa memastikan dirimu. Itu yang bahaya. Mungkin begitu ya Bang Haji ya. Bang, lagi sahur dulu. Iya sahur. Saya udah sahur di sini Bang Haji. Udah 30 menit yang lalu. Oh gitu ya. Iya. Saya sahur dulu Bang ya. Lanjut. Iya, siap Bang Haji, siap. Coba bayangkan. Ngeri loh itu. Bahaya. Kalau cara berpikir seperti itu yang kita tanamkan sama kita, anak keturunan kita, ya kan? Itu ngeri. Jadi ya kalau manusia ini diberikan free will, ya kan? Kalau manusia diberikan free will, ya memang